Kita bersinar, BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT channel reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum guys, kumaha damang, sampurasun, sarang wilajeng sumping ke channel Abdi. Selamat datang, selamat bergabung bersama saya BDT dari Borneo Sabah. Akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Nah guys, terima kasih guys buat kawan-kawan yang sudah mendukung channel ini dari kecil sampai sekarang, dan saya sangat hargai kawan-kawan semua guys. Nampaknya kita tidak bisa lah kali kan capai 200k subscriber sebelum berakhirnya bulan Ramadan, tapi gak apa-apa. Hari ini saya mau kongsikan satu video buat kawan-kawan semua, tapi moga semua kawan-kawan yang berada yang sedang nonton nih dalam keadaan yang sehat, bahagia, dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ojo lali guys, di subscribe channelku, jangan lupa klik like, comment, dan share. Oke guys, nah hari ini ada satu video yang saya mau nonton, saya mau react dan mau pendapat kawan-kawan semua tentang isu WNI, warga negara Indonesia yang datang ke Malaysia yang ditembak gitu guys. Dan nampaknya di parlemen Malaysia ini isu ini dibahaskan tapi tidak ada kata putus, dan sepertinya macam case sudah tutup, tapi tidak tahulah. Banyak video-video hoax di luar sana yang mau melaga-lagakan Malaysia dan Indonesia guys, tapi moga-moga kita tidak kepancing dengan emosi dan bisa mengambil positif daripada setiap yang terjadi itu guys. Penasaran nih, saya mau tahu seperti apa sudah kelanjutan case WNI yang ditembak di Malaysia ini. Tapi apapun, moga semua selesai dengan baik-baik saja. Makin bikin khawatir nih guys, dia punya suasana, dia punya situasi ini. Oke, jadi apapun mari kita nonton video ini guys tanpa berbasa-basi. Let's go. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan siasatan telus dan rapi berhubung kes tembak balikan pendatang asing tanpa izin warga Indonesia. Beliau mahu kes berkenaan diselesaikan menerusi saluran undang-undang tanpa menjejaskan hubungan baik kedua-dua negara. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus, dan tidak untuk melindungi sesiapa. Memasukkan rakyat asing itu akan dikawal dengan lebih ketat lagi, dan dia tidak menunjuk pada mana-mana negara, semua. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia kembali memanas akibat kasus penembakan yang melibatkan 5 warga negara Indonesia WNI di wilayah perairan Malaysia. Insiden tragis ini yang terjadi pada 24 Januari 2025 di perairan Tanjung Ru, Selangor, menewaskan 1 WNI dan melukai 4 lainnya. Yang lebih mengejutkan, Parlemen Malaysia dalam sidang terbarunya memutuskan untuk menghentikan proses hukum terkait kasus ini, bahkan melegalkan tindakan penembakan tersebut sebagai bagian dari upaya perlindungan wilayah mereka. Bagi kita, saya ingin nak bagi penjelasan. Jemaah Menteri memutuskan tanpa ragu soal pelancongan atau pertumbuhan ekonomi itu tidak boleh mengatasi kepentingan mengawal dan merawat rakyat. Itu saya nak jelaskan, kerana banyak keraguan berbangkit seolah-olah oleh kerana pelancongan ataupun tidak. Kita ambil keputusan sangat tegas dalam hal ini dan tidak akan tolak ansur. Memasukkan rakyat asing itu akan dikawal dengan lebih ketat lagi, dan dia tidak menjurus pada mana-mana negara, semua ya. Oh guys, ini keputusan ini disertai dengan penolakan tegas untuk meminta maaf kepada Indonesia, memicu reaksi keras dari berbagai pihak di tanah air. Pihak Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Kuala Lumpur segera bereaksi. Namun, berdasarkan keterangan 2 korban yang selamat dan dirawat di rumah sakit Malaysia, tidak ada tindakan perlawanan bersenjata dari pihak WNI terhadap petugas APMM. Hal ini menimbulkan dugaan adanya penggunaan kekuatan berlebihan, excessive force, oleh petugas Malaysia, yang kemudian menjadi sorotan utama dalam kasus ini. Kita harus Oke guys, jadi kalau pendapat saya pribadi ini, sepatutnya case ini tidak serumit ini Pak. Seharusnya tidak serumit seperti ini. Jadi harusnya
Kalau pandangan saya pribadilah, sejujur-jujurnya, mungkin kalian tidak setuju dengan apa yang saya akan katakan, ataupun kalian ada percanggahan, silakan komen nanti. Tapi kalau menurut pendapat saya, kalau betul WNI ini tidak ada dokumen dan memasuki kawasan Malaysia, tidak seharusnya digunakan kekerasan yang berlebihan. Memang merentasi satu kawasan itu tanpa dokumen dan secara ilegal itu satu kesalahan. Iya, memang betul. Saya rasa itu tidak dapat kita semua nafikan. Tidak kira merentas dimanapun di dunia ini, itu satu kesalahan besar. Dan kalau betul salah, tidak, saya rasa kalau ditangkap dan dipenjarakan ataupun diberi tindakan hukum yang secara resmi kan, yang dengan beratnya pelanggaran undang-undang itu, saya rasa Indonesia tidak akan ada masalah langsung dengan kejadian tersebut. Tapi yang masalah ini sekarang apabila tentara ataupun militer di Malaysia yang menjaga sempadan perairan itu menembak guys, menggunakan senjata api, padahal lawan mereka tidak ada senjata api. Walaupun yalah, kalau betul pun WNI tersebut melawan, tapi mereka tidak mempunyai senjata yang macam senapang apa semua kan, cuma bersenjatakan parang. Apa yang parang boleh lakukan kalau mereka ada senapang kan? Jadi seharusnya tidak ada tidak ada kerumitan seperti yang sekarang ini. Sepatutnya boleh diselesaikan dengan hemat dan tidak ada pertumpahan darah gitu. Seharusnya dilakukan secara macam begitu saja. Tapi ini selepas ditembak, hal ini diperpanjangkan lagi di Parlimen Malaysia dan diperburukkan lagi oleh media-media sosial, dan itu yang memancing emosi pihak Indonesia, memancing kemarahan orang-orang Indonesia itu. Sebab ini memang tindakan yang membunuh, membunuh. Kalau membunuh, aduh, macam tu saja. Bayangkan guys, kalau warga Malaysia yang kena nih, mesti sama juga dia punya kejadian. Jadi ini sebenarnya tidak dapat lepas bani kiri, pergi kiri, dia boleh pergi kanan pun sama juga cerita ada. Jadi cara terbaik ini untuk bersemuka dan menyelesaikan perkara ini bani. So saya rasa ini tidak akan selesai guys, hal ini tidak akan selesai. Walaupun tidak ada dokumen, hal ini tidak akan selesai kalau terus begini. Ini pendapat saya pribadi. Bersikap adil kepada mereka, dan tindakan perlu dilakukan di atas ketidaksengajaan atau atas kesengajaan yang berlaku, dan saya harap ianya tidak akan menjejaskan hubungan diplomatik G2G, P2B dan P2P dengan pihak Indonesia, dan mesti cari jalan penyelesaian dengan segera. Mesti cari jalan penyelesaian kan. Namun, harapan akan penyelesaian yang adil tampaknya pupus ketika Parlemen Malaysia menggelar sidang khusus untuk membahas kasus ini pada Maret 2025. Dalam sidang tersebut, Parlemen Malaysia justru mengambil keputusan yang kontroversial, menghentikan proses hukum terhadap petugas APMM yang terlibat dan melegalkan tindakan penembakan tersebut. Mereka beralasan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari upaya sah untuk melindungi kedaulatan wilayah Malaysia dari masuknya imigran ilegal. Indonesia adalah negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup serius, dan tidak untuk melindungi sesiapa. Dan pagi tadi saya telah minta supaya laporan siasatan awal disampaikan ke kedutaan Indonesia. Lebih jauh lagi, Parlemen menolak untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut sudah sesuai dengan hukum nasional mereka. Keputusan ini tentu saja menuai kritik tajam. Pihak Malaysia menyebut bahwa kapal yang ditumpangi WNI tidak memiliki dokumen resmi dan diduga terkait dengan aktivitas penyelundupan. Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Saifuddin, menyatakan bahwa pihaknya telah menangkap seorang tersangka yang diduga sebagai bagian dari sindikat perdagangan manusia yang mengatur perjalanan kapal tersebut. Namun, banyak pihak mempertanyakan mengapa solusi yang dipilih adalah penembakan mematikan,
bukan penangkapan atau pendekatan lain itu yang lebih saya. manusiawi. Dari sudut pandang hukum internasional, keputusan Parlemen Malaysia ini sangat problematik. Pakar hak asasi manusia dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Dafri Agus Salim, menyebut tindakan Malaysia sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional, khususnya terkait hak hidup yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Menurutnya, penggunaan kekuatan mematikan hanya boleh dilakukan dalam situasi darurat yang mengancam nyawa petugas, dan itu pun harus proporsional. Dalam kasus ini, tidak ada bukti kuat bahwa kelima WNI membahayakan petugas APNM. Selain itu, legalisasi penembakan ini oleh Parlemen Malaysia bisa menciptakan preseden berbahaya. Jika setiap negara melegalkan tindakan kekerasan terhadap imigran ilegal dengan alasan perlindungan wilayah, maka hak asasi manusia pekerja migran, terutama yang berada dalam situasi rentan, akan semakin terancam. Ini juga bertentangan dengan semangat kerja sama ASEAN, di mana Malaysia pada tahun 2025 menjabat sebagai ketua organisasi regional tersebut. Indonesia dan Malaysia selama ini dikenal sebagai dua negara tetangga yang memiliki hubungan erat, baik secara ekonomi, budaya, maupun politik. Jutaan WNI bekerja di Malaysia, terutama di sektor perkebunan, konstruksi, dan rumah tangga, menyumbang devisa besar bagi Indonesia. Sebaliknya, Malaysia juga mengandalkan tenaga kerja Indonesia untuk mendukung perekonomian mereka. Namun, insiden ini ditambah dengan keputusan Parlemen Malaysia berpotensi mengganggu hubungan harmonis tersebut. Di Indonesia, sentimen anti-Malaysia mulai meningkat. Media sosial diramaikan dengan tagar seperti @, Justice for WNI, dan India Chan, boykot Malaysia. Nah guys, jadi demikian video baru kita tonton bareng. Ini kasus yang sangat-sangat berat nih kalau menurut saya nih. Kalau mau dibahaskan pun, sangat mengambil masa dan mengambil banyak elemen yang perlu kita kira sebelum kita bercakap. Tapi apapun inilah yang akan mencetuskan dan merenggangkan hubungan Indonesia dan Malaysia kalau tidak diselesaikan dengan baik. Jadi harapan saya moga kasus ini selesai dan semoga semuanya akan baik-baik saja guys. Sebab mengkhawatirkan guys kalau sentiasa bertelegah, berbencian ataupun bermusuhan antara Indonesia dan Malaysia. Hal ini akan menjejaskan dua negara ini juga guys. Apabila sentiasa bergaduh kan, pihak lain akan mengambil kesempatan untuk melaga-lagakan dua negara ini, dan pihak lain akan mengambil kesempatan untuk masuk guys. Dan sebetulnya tidak serumit ini case ini. Kalau salah kita hukum, kalau tidak salah saya rasa tidak ada seperti hal ini kan. Itu kalau menurut pendapat saya. Kalau salah kita hukum saja. Coba buat yang kalau salah hukum, kan selesai. Dua-dua ada kesilapan nih kalau menurut saya lah. Sebab ini pendapat saya guys. Kalau kalian ada pendapat, komen di ruangan komentar di bawah. Warga negara Indonesia yang masuk itu ilegal. Oke, itu satu kesalahan. Kalau salah kita tangkap. Jangan bunuh kan, jangan tembak. Kita tangkap. Itu bagus. Yang di Malaysia pula yang salah dia menggunakan kekerasan. Itu yang salah. Sepatutnya kalau salah cuma tangkap, janganlah. Kalau sebab kita ada kekuasaan, janganlah guna kekuasaan suka-suka dengan orang yang tidak ada senjata gitu kan. Itu menurut pendapat saya. Begitu saja, simple. Seharusnya case selesai kalau sudah melakukan hal itu. Tapi ini tidak. Diperpanjangkan, dibawa ke parlimen, dipolitikkan. Nah, itu yang menyebabkan Indonesia makin benci, makin marah sama sama Malaysia kalau begini kan. Itu menurut pendapat saya guys. Coba komen pendapat kawan-kawan semua. Sampai di sini video saya pada kali ini guys. Semoga kawan-kawan suka. Komen di ruang komentar di bawah guys. Mau tahu pendapat kawan-kawan semua. Sampai kita jumpa di episode tengah datang. Salam santun, damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum good people. Salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.